Haleluya. Selamat pagi saudara, suatu sukacita bagi kita semua jika kita masih diberikan nafas untuk masuk di hari yang baru. Ini merupakan kebaikan Tuhan. Mari kita mengucap syukur, kita berdoa untuk memulai hari yang baru. Dan kita akan sama-sama membaca firman Tuhan yang kita percaya bahwa firman Tuhan adalah Allah sendiri yang hidup. Mari kita berdoa. Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, suatu sukacita bagi kami Bapa, kami dapat bangun pagi dengan nafas yang Kau berikan, dengan kesehatan yang masih Kau berikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Engkau memberikan kami kekuatan untuk hidup di hari yang baru ini. Berikanlah kami Tuhan roh-Mu yang bisa mengerti firman-Mu, supaya firman-Mu bertumbuh dan memberikan kami kekuatan di hari-hari kami hidup. Terima kasih Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara. Kita akan membaca firman Tuhan dari Mazmur 103 ayat 8. Pagi ini kita akan membaca beberapa ayat tentang kebaikan Tuhan. Mazmur 103 ayat 8. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Di dalam ayat 13 sampai 18 kita baca, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Amin. Saudara, di dalam ayat-ayat ini kita diingatkan betapa Tuhan pencipta kita sangat sayang kepada kita. Karena Tuhan sendiri tahu bahwa kita ini sebenarnya hanya debu. Dan tidak terasa hari-hari yang kita lalui begitu singkat. Di dalam Mazmur 103 ayat 17 sampai 18, tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Ayat 18, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Amin. Saudara, kita sebagai orang Kristen, mungkin seringkali kita selalu ingat, selalu ada dalam pikiran kita bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Karena memang ya, Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Tetapi kita mungkin seringkali lupa bahwa kebaikan Tuhan itu harus direspon juga oleh cara hidup kita. Di dalam ayat 17 dijelaskan atau dituliskan, tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Dan ayat 18, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Benar, Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Tetapi dalam Mazmur ini ditulis bahwa atas orang-orang yang takut akan Dia, yaitu bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya.
Seringkali kita hanya ingat bahwa Tuhan itu baik, kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Tetapi kita lupa di bagian akhirnya, yaitu bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Dan ini adalah bagian kita, saudara. Bagian kita untuk menikmati kasih setia Tuhan, yaitu berpegang dan melakukan firman-Nya. Ini adalah bagian kita, saudara. Dan seringkali, sayangnya kita sebagai orang Kristen, seringkali lupa. Kita hanya ingat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Tetapi kita lupa bagian kita, yaitu melakukan firman Tuhan, berpegang pada perjanjiannya. Saudara, untuk dapat berpegang pada perjanjiannya, seseorang tentu harus mengenal firman-Nya. Untuk mengenal firman-Nya, seseorang harus mendengar firman-Nya, harus membacanya. Nah, bagaimana mungkin kita bisa mengenal firman-Nya, apalagi berpegang pada firman Tuhan, jika kita tidak pernah menyediakan waktu secara khusus untuk membaca firman Tuhan, untuk mengenal firman Tuhan? Dan membaca di sini itu tidak sama dengan membaca firman Tuhan ketika ibadah minggu, yaitu seminggu sekali, ketika kita mendengarkan khotbah dari pendeta atau hamba Tuhan. Tidak, saudara, itu sama sekali tidak sama. Membaca di sini punya makna yang lebih dalam, bersifat personal, hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Dan pengenalan ini akan bertumbuh dalam hubungan kita setiap hari dengan pencipta kita, dengan Tuhan. Mari kita bertanya kepada diri kita sendiri, atau kita melihat bagaimana kita menghabiskan waktu, menghabiskan hari-hari kita, ataupun memulai hari kita. Kapan kita terakhir membaca firman Tuhan? Atau apa yang kita lakukan setiap hari untuk memulai hari kita? Apakah kita benar-benar menyediakan waktu untuk membaca firman Tuhan? Setidaknya, pertanyaan ini dapat memberikan jawaban kepada diri kita sendiri, seberapa besar kita merindukan Tuhan, merindukan kekuatannya untuk hidup setiap harinya. Dan saya percaya kalau orang yang sungguh-sungguh rindu, orang yang sungguh-sungguh mengasihi firman-Nya, tentu orang tersebut akan menyediakan waktu, rindu untuk mendengarkan firman-Nya setiap hari. Dan seminggu sekali itu akan terasa sangat-sangat kurang. Dan karena memang itu akan sangat terasa kurang. Di dalam ayat 18 sekali lagi, kita baca, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Ini adalah bagian kita, saudara. Dan saya percaya orang-orang yang hidup, yang mengandalkan Tuhan, yang membaca firman Tuhan dan melakukannya, itu akan tampak dari cara hidupnya. Dan cara hidupnya saya percaya juga akan menjadi terang, memberikan semangat dalam setiap pekerjaan, dalam setiap kegiatan. Semuanya akan dilakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dalam pelayanan, dalam pekerjaan, bahkan dalam hubungan dengan sesama. Kembali lagi dengan Mazmur 103 ayat 8. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Benar, Tuhan itu panjang sabar. Tetapi kita sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan, tentu kita tidak berpikir untuk memanfaatkan kebaikan Tuhan dengan tetap sengaja untuk berbuat dosa. Karena kita mungkin berpikir, oh, nanti juga Tuhan akan mengampuni.
Benar, Tuhan memang panjang sabar. Tetapi kita juga harus ingat bahwa Tuhan tetap memberikan upah dan ganjaran dari setiap perbuatan manusia. Apakah itu baik atau jahat? Dan upah dosa adalah maut. Dan jangan kita memanfaatkan kebaikan Tuhan untuk tetap sengaja berbuat dosa atau tetap sengaja tinggal di dalam dosa. Karena kita tidak pernah tahu apakah setelah berbuat dosa atau setelah tinggal di dalam dosa dengan sengaja, kita tidak pernah tahu apakah masih ada kesempatan untuk dapat bertobat. Saudara, jika hari ini kita masih dapat bangun, tentu itu berarti kita masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri kita, untuk memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan, juga untuk bertobat. Mari kita tutup renungan pagi ini dengan satu ayat yang sudah sering kita baca. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Sekali lagi, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dan ini adalah perkataan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus sebagai pencipta kita tentu tahu sampai kedalaman hati kita, apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan atau hanya sebatas di perkataan kita saja. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan syukur kami Bapa kepadamu ya Allah. Engkaulah pencipta kami. Kami mohon ampun untuk semua dosa kami, untuk semua perbuatan atau pikiran atau hati kami Tuhan yang mungkin jika ada pelanggaran Tuhan di matamu Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau mengetahui sampai kedalaman hati kami. Bapa yang baik, kami juga menaikkan syukur kami jika kami masih bisa hidup Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami sepanjang hari ini. Engkau memberkati siapapun Tuhan dari kami yang mendengarkan renungan firman yang sangat sederhana ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati. Kiranya Engkau memberkati anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh Tuhan berdoa Tuhan, yang menghadapi pergumulan. Kiranya Engkau yang memberikan pertolongan Bapa, memberikan jalan keluar. Karena Engkaulah sumber pertolongan kami Tuhan, satu-satunya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Bapa yang baik, Kau memberkati setiap anak-anak-Mu yang bekerja hari ini, bekerja di rumah, bekerja ke kantor, bekerja di sekolah, bekerja di manapun Tuhan Yesus. Di luar, di jalan, kiranya Engkau memelihara Bapa. Roh Kudus, kiranya Engkau memelihara kami semua Tuhan. Karena Engkau yang berjanji, Engkau tidak mungkin Tuhan mengingkari. Engkau panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Terima kasih Bapa. Kiranya Tuhan yang sakit Engkau yang sembuhkan, yang lemah Engkau yang memberikan kekuatan. Terima kasih Bapa. Kami mau awali hari yang baru ini bersamamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya saudara. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita jalani hari ini dengan penuh semangat. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup dan panjang sabar, panjang kasih setia. Haleluya. Amin.